Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu tentang gelombang stasioner. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Gelombang stasioner adalah gelombang yang mempunyai amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Jadi kebalikan dari gelombang berjalan. Nah, hal ini menunjukkan terjadinya superposisi atau penggabungan gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, jadi yang pertama dari gelombang stasioner ini yaitu gelombang stasioner akibat pemantulan ujung terikat. Nah, jadi dapat terbagi dua ya. Yang pertama, gelombang stasioner akibat pemantulan ujung terikat. Jadi di sini ujungnya terikat, diikat pada suatu tempat atau pada dinding. Nah, kemudian di sini saya perlihatkan ada S1, S2. S ini artinya simpul. Jadi pertemuan yang pertama di sini, ini simpul pertama, ini simpul kedua, ya. Jadi titik temunya ini, di titik-titik pertemuan ini namanya titik simpul. Nah, sementara di sini di puncak-puncaknya ini, ini disebut dengan perut. Ini P1, perut pertama, perut kedua, perut ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, ini sementara panjang L-nya sudah tahu ya, dari ujung ke ujung disebut panjang atau L. Nah, yang ingin kita pelajari dari sini adalah yang pertama menentukan letak simpul. Nah, kita lihat pada gambar. Tadi ada S1 nih. Simpul pertama letaknya pada titik 0. Jadi hitungnya dari sebelah kanan, bukan dari mulai. Mulainya ini gelombang datangnya dari kiri, gelombang pantulnya dari sebelah kanan. Nah, tetapi kita menghitungnya itu dari sebelah kanan, dari gelombang pantul. Jadi dia pantulannya dari sebelah kanan sini. Jadi simpul pertama, simpul kedua, simpul pertama terletak pada titik 0. Nah, sementara simpul kedua terletak pada berapa lambda? Setengah lambda. Karena ingat, satu lambda itu adalah satu bukit, satu lembah. Nah, ini satu bukit, ini satu lembahnya. Atau ini satu lembah, ini satu bukitnya. Itu satu lambda. Nah, sekarang dia ada di sini, separuh. Setengahnya berarti dia setengah lambda. 0, setengah lambda. Kemudian 3/2 lambda atau setengah lambda, 3/2 lambda. Ini 0, setengah lambda, 2/2 lambda, ini 3/2 lambda. Nah, dan ini baru 4/2 lambda, Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah saya tuliskan. Nah, ini tadi S1-nya sama dengan 0, ya dari gambar yang kita lihat. S2-nya setengah lambda, S3-nya 3/2 lambda, dan S4-nya 4/2 lambda. Seperti itu ya, atau 2 lambda. Nah, dan seterusnya berapa buah perut simpulnya. Nah, itu dihitung semua. Nah, maka dari angka-angka ini kita bisa dapatkan rumusannya XX sama dengan N lambda per 2, yang mana N-nya ini sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita masukkan angka 0, 0 kali lambda, 0/2, 0 juga. Nah, ini S1, simpul satunya 0. Nah, kalau seandainya kita masukkan angka 1 untuk simpul yang keduanya, 1 dikali lambda per 2, maka dapatnya lambda per 2 atau setengah lambda. Ini dia. Kalau kita masukkan angka 3 juga seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, untuk yang B-nya menentukan letak perut. Nah, simpul sudah, perut lagi ya. Nah, bagaimana dengan perut? Perut ini terletak, kalau ini 0, ini setengah. Perut ini terletak antara 0 dan setengah, pas di tengahnya. Berarti ini adalah 1/4 lambda. 1/4 lambda. Nah, terus di sini juga. Di sini berapa lambda di sini? 3/4 lambda. Kenapa? Karena dia nggak sampai 1 lambda. 1 lambdanya di sini. Nah, sementara dia ada di sini. Berarti ini 1/4 lambda, 3/4 lambda, kemudian
5/4 lambda, 7/4 lambda, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini, ini P1-nya, P1-nya 1/4 lambda tadi dari gambar yang kita dapatkan, P2-nya 3/4 lambda, P3-nya 5/4 lambda, dan P4-nya 7/4 lambda. Maka XP sama dengan 2N ditambah 1, lambda per 4, N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua yaitu gelombang stasioner akibat pemantulan ujung bebas. Nah, ini kebalikan dari ujung terikat. Kalau ujung bebas, perbedaannya adalah di sini. Nah, di ujungnya ini. Ini gelombang datangnya. Nah, kita lihat lagi ke samping. Nah, ini gelombang pantulnya. Nah, gelombang pantulnya ini kalau dia ujungnya bebas, maka dia bentuknya begini. Nah, perutnya yang terletak di awal. Jadi dia terbuka ya. Kalau misalnya ujung terikat, ininya tertutup. Maka yang di ujung ini adalah simpul. Nah, kalau ini yang di ujung adalah perut. Sehingga ini berarti ini perut pertama, perut kedua, ketiga, dan seterusnya. Sementara ini adalah simpul pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan letak simpul? Nah, letak simpulnya sebenarnya sama seperti yang tadi. Simpulnya kita lihat di sini tadi berapa lambda di sini. Dari sini ke sini 1/4 lambda. Terus ke sini 3/4 lambda, ke sini lagi 5/4 lambda, 7/4 lambda, dan seterusnya. Sehingga kita pakai persamaan XS sama dengan 2N tambah 1 X per 4, di mana N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk menentukan letak perutnya, P1, P2, P3, dan seterusnya, kita lihat P-nya, perutnya. Perutnya ini pertama terletak pada titik 0. Nah, 0. Jadi belum bisa belum ada jaraknya ya, paling ujung. Kemudian dia terletak di sini. Nah, ini 1/4. Ditambah dia kalau di tengah sini tambah 1/4 berarti setengah lambda. Tambah setengah lambda lagi, tambah setengah lambda lagi, jadi dia kelipatan setengah lambda. Berbeda dengan simpul tadi yang kelipatan 1/4. Maka 0 setengah lambda, terus kemudian 2/2 lambda, kemudian 3/2 lambda, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini P-nya, P1-nya 0, P2-nya setengah lambda, P3-nya 2/2 lambda, P4-nya 3/2 lambda, yang mana XP sama dengan N lambda per 2, di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini tentang gelombang stasioner pada ujung terbuka, pada ujung terikat dan ujung bebas. Nah, jika ada pertanyaan silahkan kirimkan di WA saya. Terus kemudian catatannya dikumpul pada pertemuan selanjutnya, pada tatap muka pertemuan selanjutnya. Terus kemudian setelah ini baru kita masuk ke contoh soalnya ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.